Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Prodi PIAUD kelas 1A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dawuh-dawuh Kiai Haji Mujaqqisah. Bagaimana dawuh-dawuh Kiai Haji Mujaqqisah? Yang pertama, andalkan dirimu sendiri. Kemuliaan seseorang itu bukan karena nasabnya, tetapi karena jeripayah usahanya sendiri. Maka jangan andalkan nasab dan silsilah, tapi andalkanlah dirinya sendiri. Kendati keturunan kiai besar, tapi kalah wirid kalah. Sebaliknya, meskipun keturunan tukang becak, tapi menang wirid menang. Demikianlah qaul hikmah yang sering ditausiahkan Kiai Mujaqqi kepada putra-putranya dan para santrinya. Bagi Kiai Mujaqqi, kemuliaan dan eksistensi seseorang bukan ditentukan oleh orang lain, juga bukan karena faktor keturunan, genetik, jabatan, kekayaan, atau berbagai simbol di lahiriah, juga bukan karena faktor lainnya, melainkan lebih ditentukan oleh prestasi, kompetensi, track record, dan kredibilitas serta ketakwaan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib karamahul wajhah menyebutkan, pemuda yang handal adalah mereka yang berani mengatakan, muda inilah aku, bukan yang mengatakan aku anak fulan, cucu si fulan. Pandangan tersebut relevan dengan Al-Quran yang menegaskan bahwa sesungguhnya posisi yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara mereka. Kedua, ketuklah pintu berkali-kali. Ketika memberikan nasihat pada para jamaahnya, Kiai Mujaqqi menyebutkan setiap barang bagus harganya pasti mahal, dan untuk mendapatkannya tidak bisa dengan cara yang santai. Dibutuhkan kerja keras, tekad yang kuat, dan perjuangan yang tak kenal lelah. Menurut beliau, orang yang meraih fajar hanyalah mereka yang melakukan perjalanan panjang di waktu malam. Dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang yang berjuang keras mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dalam syair Arab dikatakan, menjadda wajadda, siapa yang dia yang dapat. Karena itu bersikaplah optimis, kendati langgang kehidupan tidak selamanya manis. Memang dalam hidup ini semua manusia akan diuji dengan bermacam kasus, tetapi di balik itu pasti terkandung maksud yang khusus. Dengan ujian akan terlihat kualitas iman, maka tebarkan sabar dan kuatkan tekad. Hanya yang menempuh sungguh-sungguh yang dapat menggapai kemuliaan. Barang siapa yang mengetuk pintu berkali-kali, pada akhirnya akan dibukakan pintu hidayah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, mangqara'al baba lajja walaja. 3. Bersikaplah seperti karang di tengah gelombang. Filsafah tantangan kehidupan, laksana memanjat pohon yang tinggi, semakin ke atas semakin kencang hembusan angin yang menerpanya. Seseorang yang bertekad meraih prestasi menjelang harus bersiap diri menghadapi hembusan angin nan kencang. Ketika program telah dirancang matang, maka jalankan dengan serius dan konstan tanpa perasaan ragu atau pelin-pelan. Juga tidak perlu hiraukan ocehan orang agar tidak terombang-ambing dalam kekalutan. Begitulah statement Kiai Mujaqqi dalam suatu kesempatan nasihat kepada para putra, santri, dan jamaahnya. Mempedulikan omongan orang memang kadang tidak ada benarnya, persis seperti cerita seorang sufi yang mengembara bersama anaknya dengan mengendarai seekor keledai. Ketika si anak naik keledai dan si bapak berjalan kaki menuntunnya,
orang itu salah. Sebaliknya, ketika si bapak yang naik keledai dan si anak berjalan kaki malah dinilai tambah salah. Dinaiki berdua pun masih juga salah. Tidak naik sama-sama justru semakin salah. Mereka dianggap bodoh. Wong membawa keledai kok tidak ditunggangi. Karena itu melangkahlah lillah dan jangan hiraukan penilaian orang. Kalau kalian berbuat sesuatu hanya ingin disebut ikhlas, maka itu tidak ikhlas. Demikian juga bila kalian meninggalkan sesuatu hanya karena khawatir disebut tidak ikhlas, maka itu pun tidak ikhlas. Intinya, jadilah kalian seperti karang di tengah samudera yang kokoh menghadapi ganasnya gelombang, atau jadilah kalian seperti ilalang yang lentur dan tidak patah oleh beban dadakan seberat apapun. 4. Cukupkan Allah sebagai penolong. Menurut Kiai Mujaki, setiap manusia yang hidup pasti menghadapi masalah. Sebab hidup memang perjuangan menyelesaikan masalah. Masalah adalah hidup itu diri sendiri. Dan hidup adalah masalah itu sendiri. Karena itu menurutnya tidak perlu sedih menghadapi masalah. Kesedihan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menambah masalah baru. Kesedihan hanya akan menforsir jantung dan menguras energi. Sungguh sedikit pun bersedih itu tiada berguna. Memang manusia adalah makhluk lemah yang tidak mampu menolak masalah, tapi prinsipnya menurut Kiai hanya Muzaki tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Bila tak ada pesta yang tak berakhir, maka tak ada badai yang tak berlalu. Setiap tangisan akan berujung dengan senyuman, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah sunnatullah. Maka kabarkan pada malam bahwa sang fajar akan segera tiba. Kabarkan pula pada orang yang ditimpa kesusahan bahwa pertolongan Allah pasti segera datang. Kuncinya, semua masalah akan cepat selesai bila diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Ridho atas segala yang terjadi, berprasangka baik kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongannya. Ketidaksabaran berakibat perpisahan Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir. Ketidaksabaran membuat umat Islam kalah dalam perang Uhud. Ketidaksabaran membuat berbagai kebaikan lepas dari genggaman kita. Perbanyaklah membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, Maula wa ni'man nasir, karena sejatinya tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini tanpa pertolongan Allah. Maka cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kalian, karena Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. 5. Raih sesuatu dengan yakin. Dalam banyak kesempatan, Kiai Mujaki sering menasihati para jamaahnya bahwa dalam kehidupan ini seseorang harus bersikap optimis, kendati perjalanan hidup tidak selamanya manis. Memang ada banyak liku dan tanjakan yang mesti dilalui, ada banyak rahasia yang mesti disingkap, dan ada banyak rintangan yang mesti diatasi. Tetapi yakinlah bahwa Allah hanya memberi beban sesuai kemampuan hambanya. Menurut tokoh ikonik ini, tidak ada satupun yang tidak bisa diraih, tetapi syaratnya jangan ragu, sebab keraguan hanya menunjukkan bahwa tekad kita belum maksimal. Tak ada kebaikan dalam keraguan. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah kuasa mengabulkan hajat hambanya. Dengan keyakinan yang mustahil akan bisa menjadi kenyataan, tetapi tambah keyakinan, kepastian akan menjadi sirna. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Bila seseorang mengingat Allah, maka Allah akan. Bila seseorang mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Bila seseorang memohon perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Bila seseorang mendekat kepadanya, sejengkal Allah akan mendekati rahasianya. Bila seorang mendekat kepadanya, sehasta Allah akan mendekatinya. Sedepa bila seseorang mendekat kepadanya dengan berjalan, Allah akan mendekatinya dengan berlari. 6. Belajarlah istiqomah. Menurut Kiai Mujaki, istiqomah adalah lebih baik dari 1000 karomah. Sebab dalam istiqomah terkumpul sabar, yakin, syukur, ridho, ikhlas, dan tawakal. Karena itu istiqomah adalah kunci dari segalanya. Dalam pandangan beliau, iman yang istiqomah adalah iman yang tidak pernah gumbing atau goyah, dan tetap lurus di jalannya apapun yang terjadi. Demikian juga akhlak yang istiqomah adalah prinsip hidup yang tegas, membela yang benar dan bukan yang bayar. Kekokohan prinsip tidak bisa dibeli dengan apapun atau dengan harga berapapun.
Pernah suatu ketika pembesar Quraisy menawarkan harta, tahta, dan wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asal beliau menghentikan keistiqomahnya dalam bertakblik. Nabi yang mulia menjawab, "Andai matahari kau taruh di tanganku dan gunung emas kau berikan padaku, aku tidak akan berhenti memegang prinsipku sampai titik darahku yang penghabisan." Lalu beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Pegang teguhlah prinsip yang aku contohkan padamu. Ini meskipun karena itu engkau sampai mengunyah urat-urat kayu hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Maka jika kalian ingin dianggap sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, ikutilah prinsip hidup dan keistiqomahan seperti yang diajarkan beliau." Maksudnya Nabi Muhammad SAW, bahwa dalam keadaan apapun, kita mesti menahan diri dari menjual harga diri, walaupun mungkin ia harus mati kelaparan karenanya, ucap Kiai Muzaki menasehati para jamaahnya. Jadilah dermawan. Yang ketujuh, salah satu tema yang juga sering dinasehatkan Kiai Muzaki kepada anak cucu, santri, dan para jamaahnya adalah soal kedermawanan. Menurut beliau, kedermawanan adalah karakteristik dari para waliullah, yakni sifat dan perilaku yang mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri walaupun dirinya dalam kesulitan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allah tidak menarik para kekasihnya kecuali atas dasar kedermawanan dan akhlak yang baik." H.R. Ibnu Hubban. Selain itu, bagi Kiai Muzaki, kedermawanan juga merupakan faktor utama yang dapat mempercepat seseorang usul ilallah. Sebab perjalanan seseorang menuju Allah itu hakikatnya adalah proses repatriasi dari keterikatan para menteri pada materi menuju ketergantungan hanya pada Allah. Orang dermawan adalah orang yang menegakkan hidupnya di atas prinsip giving atau memberi, dan bukan taking atau mengambil. Orang dermawan menurut Kiai Muzaki selain dicintai Allah, dicintai sesama manusia juga sangat baik bagi dirinya sendiri. Sebab apapun yang dia korbankan tidaklah musnah, melainkan akan kembali pada dirinya sendiri dengan berlipat ganda. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Cepatnya rezeki datang kepada orang yang suka memberi makan orang lain, lebih cepat dari kelebatan padang di atas punuk unta." 8. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hadirin jamaah zikir yang dimuliakan Allah, demikian Kiai Muzaki mengawali nasihatnya. Dalam perjalanan hidup, kalian kelak pasti tidak akan luput dari gangguan dan kejahatan orang. Kalian akan difitnah, dihina, bahkan disiksa. Tetapi jangan khawatir, Allah senantiasa bersama kalian. Jika kalian mukmin sejati, kalian tidak perlu takut dengan hinaan seseorang. Sebab itu merupakan rahmat dari Allah yang Maha Agung. Jangan khawatirkan nistaan orang, tapi takutlah sanjungan orang kepada kalian. Bila kalian dinista, kalian akan jaya. Tetapi bila kalian disanjung, kalian akan sombong, lalu ambruk, tidak tertolong. Bila kalian mendapatkan kejahatan dari seseorang, bersikaplah tenang dan balaslah dengan kebaikan. Semakin kalian dihujat, semakin kalian akan semakin meningkat. Tirulah sikap Nabi Muhammad SAW yang ketika dijahati orang malah mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Nabi Muhammad SAW yang ketika dijahati orang malah mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa, "Allahumma ghfir qaumi innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampuni kaumku yang menjahatiku. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Sekali lagi, belajarlah membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal tersebut jauh lebih utama ketimbang membalasnya dengan hal yang sepadan. Bila kalian mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, menerima tuduhan dengan sabar, maka kalian dijanjikan oleh Allah masuk surga dan malaikat menyambut kalian dengan sapaan, "Salamun alaikum bima sobartum." Salam sejahtera atas kalian berkat kesabaran kalian. 9. Bersyukurlah atas segala hal. Dalam salah satu nasihatnya, Kiai Muzaki menyebutkan, andai ada waktu sejenak untuk menghitung beberapa lama hidup yang telah kita jalani, berapa banyak kesehatan yang telah kita nikmati, berapa kali kesuksesan yang telah kita raih, berapa banyak rezeki yang telah kita dapat.
Dan jika kalian akan menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang terkena musibah, melainkan Allah menetapkan kepadanya derajat yang tinggi dan Allah akan menebus dosanya sesuai dengan tingkat derita yang menimpanya itu. Intinya, semua peristiwa apakah menyenangkan atau menyakitkan, sejatinya harus tetap disyukuri. Sebab di balik semua itu tersimpan rencana besar Allah, kebaikan para hambanya. Memang kadang-kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh barang berharga di tempat yang tidak berharga, menyembunyikan anugerah dan rahmatnya. Di balik momentum yang tidak terduga, kadang Allah menabur cinta dan hidayah justru di balik musibah. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya bila Allah menyenangi sesuatu kaum, mereka akan diuji terlebih dahulu. Hadits Tirmizi. 10. Jadilah pencinta sejati. Laskar cinta adalah kaum yang menyembah Allah berdasarkan rasa cintanya. Tanda-tanda mereka antara lain adalah: pertama, pengabdiannya dilandasi kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan. Kedua, selalu menempatkan kehendak Allah segalanya. Ketiga, beristiqomah untuk selalu bersama dan tidak mau jauh apalagi berpisah dari Allah. Keempat, ditandai oleh kesadaran bahwa yang terpenting dalam hidup ini hanyalah Allah. Kelima, ditandai keteguhan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak suasana pencintaannya. Seorang pencinta, seluruh perilakunya akan dipengaruhi oleh yang dicinta. Bibirnya akan sering menyebut namanya, dia akan mencintai apa saja yang berkaitan dengannya dan selalu bersemangat membicarakannya. Dia akan meniru segala sifat-sifat yang kekasih, melakukan apa saja yang disenanginya, menganggap penting pemberiannya dan mempertahankan pemberian itu hingga tetes darah penghabisan. Cinta tak pernah terpisahkan dari kerja. Cinta yang tertanam dalam diri seseorang akan terus mendesaknya berbuat, bergerak dan bersungguh-sungguh menggapai apa yang dicintainya. Cinta akan memacu semangat kerja dan produktivitas, maka seorang yang telah dimabuk cinta dengan Tuhannya akan dilanda badai rindu yang berkepanjangan untuk selalu bertemu dengannya. Tiada yang lebih diharap-harap selain berjumpa dengan sang kekasih dalam momen ibadah, baik sholat maupun puasa. Bagi orang-orang seperti ini, inginnya terus melakukan ibadah hingga batas waktu yang tak berkesudahan. Mereka mengabdi kepada Allah tanpa kenal lelah, bahkan tanpa memikirkan dirinya sendiri atau urusan dunia yang akan terjadi. Maka berbohong bila ada orang mengaku mencintai Allah tetapi di malam hari masih suka tidur melupakannya. Itu semua karena kekuatan dan hipnotis cinta telah membuat yang berat menjadi ringan, yang pahit terasa manis, yang lemah menjadi kuat, yang penakut jadi pemberani. Yang tak mungkin menjadi mungkin bila cinta ditekan-tekan, ia akan semakin dalam. Bila dipaksa-paksa, ia akan meronta. Bila disiksa-siksa, cinta akan menerjang segalanya. Begitu juga cinta kepada Allah. Maka salah satu buktinya bila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya dan bergejolaklah totalitas emosinya. Karena itu seorang penyair bersenandung, cinta kepada Allah itu api, apapun yang dilewatinya akan terbakar. Cinta kepada Allah itu cahaya, apapun yang dikenalinya akan bersinar. Cinta kepada Allah itu langit, apapun yang di bawahnya akan ditutupi. Cinta kepada Allah itu angin, apapun yang ditiupnya akan digerakkannya. Cinta kepada Allah itu air, dengannya Allah menghidupkan segalanya. Cinta kepada Allah itu bumi, dari situ Allah menumbuhkan segalanya. Cinta adalah akar dari segala kebaikan dan keutamaan hidup manusia. Tanpa cinta, manusia akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Perang adalah bentuk ekstrim dari corak hubungan manusia yang kering akan cinta. Keributan kemanusiaan adalah manifestasi dari iklim hati yang membeku karena sepi dari gairah cinta. Demikianlah dawuh-dawuh Kiai Haji Mujaki Syah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.